Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Safitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan berikut berita selengkapnya. Taupan programkan peduli lingkungan. Pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah Lapak D. Bank sampah menjadi solusi bagi persoalan limbah. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, pemerintah Kota Parepare kembali mengembangkan program peduli lingkungan. Program ini akan menyasar ke seluruh jalan-jalan utama di Kota Parepare. Berikut liputannya. Menyusul keberhasilan program Peduli Lorong tahun 2016 ini, pemerintah Kota Parepare kembali mengembangkan program serupa, yakni Peduli Lingkungan. Program ini akan menyasar seluruh jalan-jalan utama di Kota Parepare dengan pemasangan lampu jalan. Hal ini kembali ditegaskan Taupan Pawe dalam rapat paripurna penyerahan LKPJ tahun 2015 di gedung DPRD Parepare, Kamis 14 April lalu. Kalau peduli lorong, identitas khasnya yang bisa diketahui oleh masyarakat dengan tiang berwarna kuning, maka peduli lingkungan nanti di sini adalah berwarna orange. Tidak ada lagi titik. Daerah-daerah yang masyarakat mengeluh karena gelap. Saya bahkan mencoba mencari metodologi yang tepat. Ini tidak berpedoman kepada serapan masyarakat, tapi kita melihat secara faktual. Saya juga butuh informasi daripada segenap anggota dewan yang terhormat. Kalau ada titik-titik tertentu yang butuh disentuh, mungkin daerah-daerah konstituen pilihannya, dapilnya, mari kita komunikasikan. Saya memang mencoba mengubah karakter dari peduli lingkungan ini tidak sama dengan peduli lorong karena terpola dari musrembah, dari serapan masyarakat. Tapi ini adalah bersifat insidental tetapi terpola sesuai yang telah dianggarkan. Menurut Taupan Pawe, program peduli lingkungan akan dipadukan dengan program peduli lorong yang saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wali Kota Parepare menjelaskan, program peduli lingkungan merupakan jawaban pemerintah Kota Parepare terhadap kondisi beberapa ruas jalan di Kota Parepare yang sebagian belum memiliki lampu penerangan jalan yang memadai. Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Salah satu faktor yang penting dalam penilaian peraih penghargaan Adipura adalah tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang harus memiliki metode pengelolaan sampah yang baik dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Berikut liputannya.
Salah satu faktor pentingnya untuk meraih Adipura, tempat pembuangan akhir atau TPA harus memiliki metode pengelolaan sampah yang baik dan tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada. Selain itu, dari segi ketentuan yang ada, di mana TPA sampah harus berada pada radius 500 meter dari pemukiman. Saat ini tempat pembuangan akhir sampah di Parepare yang terletak di Kelurahan Lapakde telah memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini disampaikan Wali Kota saat menghadiri rapat paripurna pengesahan 3 ranperda di gedung DPRD, Kamis 14 April lalu. Menurut Topan Pawe, penilaian Adipura saat ini lebih selektif dan cukup ketat, seperti penilaian terhadap pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang dapat diolah kembali, diantaranya mampu menghasilkan gas metan. Saya menyadari betul bahwa kalau kita ingin mempertahankan Adipura yang telah kita dapatkan, sekarang penilaian Adipura bergeser kepada tingkat yang lebih sulit. Yaitu salah satunya adalah TPA kita harus mampu kita olah gas metan yang dilahirkan. Nah, satu kelebihan pada sidang rapat paripurna yang terhormat, TPA kita itu melebihi daripada apa yang diharapkan. Karena kalau kita berbicara gas metan ini diharapkan mampu diurai dan dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitarnya menggunakan untuk sumber energi listrik. Di Kendari itu Bapak Ibu sekalian, pengelolaan TPA yang terbaik di Indonesia. Karena dia mampu mengolah gas metan yang terkandung dalam tumpukan TPA itu dan dia belikan mesin genset. Mesin genset ini tidak ada kesulitan untuk mendapatkan sumber solar, sumber pembangkit listrik karena dari gas metan yang ada. Dan mampu mengaliri 153 kepala keluarga. Tetapi saya harus berbangga. Kenapa? Karena TPA kita itu berada lebih dari 500 meter radius rumah penduduk. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang. Bagaimana kita mencari metodologi yang tepat kepada unit kerja yang terkait agar gas metan ini kita tetap manfaatkan, bukan hanya mengurai di udara. Topan Pawe berharap ke depan tempat pembuangan sampah yang ada di Lapakde dapat dijadikan ruang terbuka hijau dan tempat rekreasi serta dapat digunakan untuk bercocok tanam seperti palawija dan lain sebagainya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh sehingga penderitanya rentan terhadap penyakit dan sulit disembuhkan. Salah satu cara penularan virus HIV adalah melalui hubungan seksual yang tidak sehat dan penggunaan obat-obat terlarang. Mari cegah penularan virus HIV/AIDS, bentengi diri dengan iman dan takwa. Pesan ini dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini pemirsa, untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota Parepare, pemerintah kota mengeluarkan program bank sampah. Berikut liputannya. Sebagai upaya untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota Parepare, pemerintah kota mengeluarkan inovasi baru melalui program bank sampah. Program tersebut merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan sampah yang semakin hari volumenya semakin tinggi. Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe, menyambut baik adanya pergeseran paradigma dari masyarakat, terutama di tingkat kelurahan, untuk selalu menjaga kebersihan melalui program bank sampah yang ada di beberapa kelurahan. Pendirian bank sampah ini diharapkan menjadi salah satu solusi terhadap penanganan sampah yang volumenya mencapai kurang lebih 300 ton per hari. Hal ini kembali ditegaskan Wali Kota Parepare dalam rapat paripurna penyerahan LKPJ tahun 2015 di gedung DPRD Parepare, Kamis 14 April lalu. Alhamdulillah ada pergeseran kesadaran masyarakat di tingkat kelurahan. Tidak sedikit sekarang kelurahan sudah mewujudkan bank sampah. Dan kalau saya mencermati, bank sampah ini yang ada di beberapa kelurahan sudah menggambarkan bahwa ada kemampuan dari pihak pemerintah kota, ada political will dari pemerintah kota untuk mengurangi sampah yang pada akhirnya
ke tempat pembuangan air sampah. Ini, kalau saya dapat informasi terakhir, kurang lebih 300 ton per hari sampah yang ini ke TPA. Dan alhamdulillah saya menyadari betul bahwa kalau kita ingin mempertahankan Adipura yang telah kita dapatkan, sekarang penilaian Adipura bergeser kepada tingkat yang lebih sulit. Sebelumnya, Topan Pawe telah menyempatkan diri meninjau langsung pengelolaan bank sampah yang ada di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung. Cerita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Parepare Peduli mulai hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda. Atau Anda dapat pula mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Murni Safitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.